Materi fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Kompetensi dasar 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Berikut ini merupakan peta konsep dari materi fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Menemukan konsep eksponen. Masalah 1.1. Seorang peneliti di sebuah lembaga penelitian sedang mengamati pertumbuhan suatu bakteri di sebuah laboratorium mikrobiologi. Pada kultur bakteri tertentu, suatu bakteri membelah menjadi ek bakteri setiap jam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah bakteri pada akhir 3 jam adalah 10.000 bakteri, dan setelah 2 jam kemudian, jumlah bakteri tersebut menjadi 40.000 bakteri. Peneliti tersebut ingin mengetahui banyak bakteri sebagai hasil pembelahan dan mencari tahu bakteri pada akhir 8 jam. Yang ditanya, A. Berapa banyak bakteri sebagai hasil pembelahan? B. Berapa jumlah bakteri pada akhir 8 jam? Alternatif penyelesaian. Sebagai langkah awal, buat tabel laju pertumbuhan bakteri terhadap waktu setiap jam. Misalkan jumlah bakteri pada awalnya T sama dengan 0 adalah X0 seperti pada tabel. Dari hasil pengamatan data pada tabel di atas, kita dapat membuat hubungan pertumbuhan jumlah bakteri atau XT tersebut terhadap perubahan waktu atau T. XT sama dengan R kali R kali R kali R disebut T faktor, atau secara ringkas ditulis XT sama dengan R pangkat T X0, yaitu persamaan 1. Dengan T menyatakan banyak jam, X0 adalah jumlah bakteri saat T sama dengan 0, dan R adalah banyak bakteri setelah pembelahan terjadi pada setiap jam. Pada masalah 1.1 diketahui bahwa pada akhir 3 jam terdapat 10.000 bakteri dan setelah 5 jam terdapat 40.000 bakteri. Kita substitusikan T sama dengan 3 dan T sama dengan 5 ke formula 1 di atas. Maka diperoleh X3 sama dengan R pangkat 3 X0 sama dengan 10.000 dan X5 sama dengan R pangkat 5 X0 sama dengan 40.000. X5 per X3 sama dengan 40.000 banding 10.000. Sehingga dihasilkan X sama dengan 2. Jadi peneliti tersebut menemukan bahwa bakteri membelah menjadi 2 bakteri setiap 1 jam. Untuk mendapatkan banyak bakteri pada awalnya atau T sama dengan 0, substitusikan X sama dengan 2 ke persamaan R pangkat 3 X0 sama dengan 10.000, sehingga 8X0 sama dengan 10.000, dengan demikian X0 sama dengan 1250. Substitusikan X0 sama dengan 1250 ke persamaan 1. Pola pertumbuhan bakteri tersebut dinyatakan XT sama dengan 1250 dikali 2 pangkat T. X8 sama dengan 2 pangkat 8 dikali 1250 sama dengan 320.000. Jadi pada akhir 8 jam peneliti mendapatkan jumlah bakteri sudah mencapai 320.000 bakteri. Definisi 1.1, misalkan A bilangan real dan N bilangan positif. Notasi A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Dapat ditulis A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A, dengan A sebagai basis bilangan berpangkat dan N sebagai pangkat. Catatan 1. Pada definisi 1.1 di atas disepakati A pangkat 1 cukup ditulis A. 2. Hati-hati dengan bilangan pokok A sama dengan 0. Tidak semua A pangkat 0 dengan A bilangan real menyatakan 1. 3. Jika N adalah sebuah variabel sebagai eksponen dari A, maka perlu dicermati semesta variabel itu. Pangkat bulat negatif. Definisi 1.2 untuk A bilangan real A tidak sama dengan 0, M bilangan bulat positif. Didefinisikan A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Contoh 1.1, jika X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 2, tentukan nilai X pangkat negatif 3 kali Y pangkat 4. Alternatif penyelesaian X pangkat min 3 kali Y pangkat 4 sama dengan Y pangkat 4 per X pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 dibagi negatif 2 di pangkat 3 sama dengan negatif 2. Pangkat 0. Definisi 1.3 untuk A bilangan real dan A bukan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk lebih memahami definisi di atas, perhatikan pola hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut ini seperti yang ada di contoh pada video ini. Sifat-sifat pangkat bulat positif. Sifat 1, untuk A bilangan real M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N, seperti bukti yang ada pada video ini.
Sifat-sifat pangkat bulat positif lainnya yaitu sifat 2. Jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Sifat 3. Jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M pangkat N sama dengan A kali A pangkat M kali N. Berikut ini beberapa contoh dari sifat-sifat pangkat bulat positif. Materi selanjutnya yaitu pangkat pecahan. Definisi 1.4. Misalkan A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. M bilangan bulat positif, maka A pangkat 1/M sama dengan P adalah bilangan real positif, sehingga P pangkat M sama dengan A. Definisi 1.5. Misalkan A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. M bilangan bulat positif didefinisikan A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1/N dipangkatin M. Sifat selanjutnya itu sifat keempat. Misalkan A bilangan real dengan A lebih besar daripada 0, P per N dan M per N bilangan pecahan. N tidak sama dengan 0, maka A pangkat M per N dikali A pangkat P per N sama dengan A pangkat M plus P per N. Sifat kelima, jika A bilangan real dengan A lebih besar daripada 0, M per N dan P per Q bilangan pecahan Q sama dengan Q dan N tidak sama dengan 0, maka A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q. Maka A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Selanjutnya yaitu materi bentuk akar. Pengakaran atau penakrikan akar suatu bilangan merupakan kebalikan dari pemangkatan suatu bilangan. Akar dilambangkan dengan notasi seperti berikut. Definisi 1.6. Misalkan A bilangan real dengan A lebih besar daripada 0. P per Q adalah bilangan pecahan dengan Q tidak sama dengan 0. Q lebih besar sama dengan 2. A pangkat P per Q sama dengan C, sehingga C sama dengan akar A pangkat P pangkat Q atau A pangkat P per Q sama dengan akar A pangkat P Q. Selanjutnya itu hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat. Berdasarkan sifat 4, jika A bilangan real dengan A lebih besar daripada 0, P per Q dan M per N adalah bilangan pecahan N tidak sama dengan 0, maka A pangkat M per N dikali A pangkat P per N sama dengan A pangkat M plus P per N. Dengan demikian P pangkat 1/2 kali P pangkat 1/2 sama dengan P pangkat 1/2 tambah 1/2 sama dengan P. Dan perhatikan bahwa akar P kali akar P sama dengan P, sehingga dapat disimpulkan P pangkat per 2 sama dengan akar P. Selanjutnya yaitu operasi pada bentuk akar. Yang pertama, A. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar dapat dilakukan apabila bentuk akarnya senama. Bentuk akar senama adalah bentuk akar yang mempunyai eksponen dan basis sama. Untuk setiap P, Q, dan R adalah bilangan real dan R lebih besar daripada 0, berlaku sifat-sifat berikut ini, seperti yang ada pada video. Selanjutnya yaitu B. Operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Pada pangkat pecahan telah dinyatakan bahwa A pangkat P per Q sama dengan akar A pangkat P Q. C. Merasionalkan penyebut bentuk akar. Kita tahu bahwa bentuk akar seperti akar 2, akar 5, akar 3 plus akar 7, akar 2 dikurang akar 6, dan seterusnya merupakan bilangan irasional. Jika bentuk akar tersebut menjadi penyebut pada suatu pecahan, maka dikatakan sebagai penyebut irasional. Penyebut dalam bentuk akar dapat diubah menjadi bentuk pangkat rasional. Cara merasionalkan penyebut bentuk akar tergantung pada bentuk akar itu sendiri, akan tetapi prinsip dasarnya sama, yaitu mengalihkan dengan bentuk akar sekawannya. Proses ini dinamakan merasionalkan penyebut. 1. Cara merasional pertama yaitu merasionalkan bentuk P per akar Q. Bentuk P per akar Q dirasionalkan dengan cara mengalihkan dengan akar Q per akar Q, sehingga didapatkan P per Q dikali akar Q. 2. Merasionalkan bentuk R per P plus akar Q, R per P kurang akar Q, R per akar P tambah akar Q, dan R per akar P dikurang akar Q. Yang ketiga, menyederhanakan bentuk akar P plus Q kurang tambah 2 kali akar P Q. Materi selanjutnya yaitu menemukan konsep logaritma. Masalah 1.5. Yusuf adalah seorang pelajar kelas X di kota Kupang. Ia senang berhemat dan menabung uang. Selama ini dia berhasil menabung uangnya sejumlah 1 juta rupiah. Di dalam sebuah celengan yang terbuat dari tanah liat. Agar uangnya lebih aman, ia menabung uangnya di sebuah bank dengan bunga 10% per tahun. Berapa lama Yusuf menyimpan uang tersebut agar menjadi 1.464.100? Berapa tahun T Yusuf menabung agar uangnya menjadi MT sama dengan 1.464.100?
Alternatif penyelesaian yaitu modal awal MO sama dengan 1 juta rupiah dan besar uang tabungan setelah sekian tahun MT sama dengan 1.464.100. Besar bunga yang disediakan bank untuk 1 tahun adalah 10% sama dengan 0,1. Perhatikan pola pertambahan jumlah uang Yusuf setiap akhir tahun pada tabel tersebut. Perhatikanlah tabel yang ada pada video ini. Dari tabel di atas jelas kita lihat bahwa Yusuf harus menabung selama 4 tahun agar uangnya menjadi 1.464.100. Definisi 1.7, misalkan A, B merupakan bilangan real, A lebih besar daripada 0, A tidak sama dengan 1, B lebih besar daripada 0, dan C rasional. Maka A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B, di mana A disebut basis, A di antara 0 dan 1, atau A lebih besar daripada 1 disebut numerus, B lebih besar daripada 0, C disebut hasil logaritma. Berdasarkan definisi di atas, kita dapat bentuk-bentuk berikut. 2 pangkat X sama dengan 5, maka X sama dengan 2 log 5, dan seterusnya. Catatan, jika logaritma dengan basis E yaitu E sama dengan 2,718, E adalah bilangan Euler, maka E log B ditulis ln B. Bilangan pokok basis 10 tidak ditulis sehingga 10 log A sama dengan log A. Perhatikan contoh-contoh dan penyelesaian soal tentang logaritma berikut ini. Selanjutnya yaitu sifat-sifat logaritma. Sifat 6, sifat dasar logaritma. Misalkan A dan N bilangan real, A lebih besar pada 0 dan A tidak sama dengan 1, maka A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, A log A pangkat N sama dengan N. Perhatikan contoh-contoh soal pada sifat dasar logaritma berikut ini. Selanjutnya beberapa sifat operasi logaritma. Sifat 7, untuk A, B, dan C bilangan real positif, A tidak sama dengan 1 dan B lebih besar pada 0, berlaku A log B kali C sama dengan A log B plus A log C. Sifat 8, untuk A, B, dan C bilangan real positif, A lebih besar pada 0, A tidak sama dengan 1 dan B lebih besar sama dengan 0, berlaku A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Sifat 9, untuk A, B, dan N bilangan real positif, A lebih besar daripada 0, B lebih besar daripada 0, dan A tidak sama dengan 1, berlaku A log B pangkat N sama dengan N A log B. Sifat selanjutnya yaitu sifat 10, untuk A, B, dan C bilangan real positif, A tidak sama dengan 1, B tidak sama dengan 1, dan C tidak sama dengan 1, berlaku A log B sama dengan B log C per A log C sama dengan 1 per B log A. Sifat 11, untuk A, B, dan C bilangan real positif, A tidak sama dengan 1 dan B tidak sama dengan 1, berlaku A log B kali B log C sama dengan A log C. Sifat 12, untuk A dan B bilangan real positif dengan A tidak sama dengan 1, berlaku A log M B pangkat N sama dengan N per M A log B, dengan M, N bilangan rasional dan M tidak sama dengan 0. Sifat 13, untuk A dan B bilangan real positif dengan A tidak sama dengan 1, berlaku A pangkat A log B sama dengan B. Berikut ini contoh soal dan alternatif penyelesaian mengenai materi logaritma. Silakan diperhatikan dalam video ini. Berikut ini merupakan beberapa miskonsepsi siswa pada materi fungsi eksponensial. 1. Siswa salah dalam mengubah ke dalam bentuk matematika yang benar karena siswa tidak dapat memahami maksud soal. 2. Siswa mengalami kesalahan dalam menggunakan kaidah atau aturan pada materi fungsi eksponensial. 3. Siswa mengalami kesulitan dalam menarik kesimpulan dikarenakan siswa salah dalam menuliskan satuan jawaban akhir. Selanjutnya ada miskonsepsi siswa pada materi fungsi logaritma. 1. Siswa mengalami kesalahan konsep dikarenakan siswa tidak memahami konsep fungsi logaritma. 2. Siswa mengalami kesulitan dalam menghitung dengan konsep fungsi logaritma. 3. Siswa mengalami kesalahan dalam menggunakan kaidah atau aturan pada materi fungsi logaritma.